Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir, perkenalkan, nama aku Sona. I'm a education and literacy enthusiast. Dan apa lagi ya? Syukur alhamdulillah udah publish 2 buku dan sekarang lagi OTW untuk mengerjakan atau menyelesaikan buku ketiga. Ya, jadi di channel ini aku ngebahas tentang yang namanya pendidikan in terms of teaching and learning, of course. And then I'm going to talk about literacy, about writing and reading book. And then the last one is getting wisdom. But for special today, let's talk about my second book because for the previous video, I talked about my first book, so I guess it's quite better for today or for this content. I'm talking about my second book, which is here. Ini buku keduaku, sebuah novel berjudul Tugas Esai 10.000 kata. This is my very first time having novel. Ini pun juga menjadi cerita fiksi pertamaku, seperti itu. Mungkin dari video kemarin aku banyak bercerita tentang filsafat ya gitu ya, karena itu yang men-trigger aku untuk merenungi selanjutnya menulis buku pertama. Dari situ juga sebenarnya banyak buku-buku non fiksi yang lain yang aku baca seperti itu. Jadi aku notabene banyak mengkonsumsi bacaan yang non fiksi ketimbang fiksi, dan it's amazing. I was struggling to write this book, okay, because I didn't have any big portion of consuming a fiction book seperti itu. Ya nggak banyak mendapatkan exposure terkait fiksi. Jadi nulis ini tuh luar biasa lah, intinya luar biasa struggling gitu. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang buku keduaku ya, proses perjalananku membuat buku ini, awalnya gimana, latar belakangnya, setelah itu bisa sampai publish seperti itu. Oke, sebelum membahas hal itu, untuk teman-teman yang kepo terkait novel ini atau bukuku yang pertama dan pengen baca, teman-teman bisa beli bukunya di link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa langsung aja akses melalui link tersebut dan langsung aja beli via e-commerce seperti itu. Oke, masuk ke pembahasan buku ini ya, sedikit informasi terkait buku ini. Buku ini tuh novel. Buku ini tuh sebenarnya menceritakan tentang dua mahasiswa, tapi yang menjadi sorotan utamanya seorang mahasiswa ya. Seorang mahasiswa yang premisnya ini adalah kayak gini nih, seorang mahasiswa yang punya tugas kuliah gitu kan, dan dia harus menyelesaikan tugasnya itu sesuai dengan deadline, karena kalau tidak bakal kena masalah oleh dosennya. Selantas dia itu minta bantuan ke sahabatnya gitu, ngerjain tugas di kos sahabatnya, karena intinya butuh opini atau butuh ide lah untuk mengerjakan seperti itu. Namun selainnya mahasiswa, kalau ngerjain tugas ya kalau bareng temen ya sukanya ngobrol malahan ketimbang fokus ngerjain tugasnya. Jadi banyak ngobrolnya gitu. Nah, di
apa ya, di premis itu, nah, dari situ aku banyak mengelaborasi apa sih yang dibahas seperti itu. Jadi sebenarnya ceritanya mau ngerjain tugas tapi banyak ngobrolnya. Nah, obrolan itu yang aku catch semuanya di novel ini. Intinya seperti itu. Kalau kalian penasaran apa yang sebenarnya diobrolin sama tokohnya, dua tokoh tersebut, udah langsung aja beli kayak gitu. Apa lagi ya, buku ini ada totalnya sekitar 20 episode. Oke. Aku bukan tipe penulis yang setelah mempublish buku membaca bukuku sendiri atau karyaku sendiri, enggak seperti itu sih. Let me check daftar isinya. Iya, ada sekitar 20 episode. Jadi ada 20 topik di setiap episodenya. Sorry, ada total 20 topik yang dibahas gitu. Terlebur atau melebur ke dalam 20 episode tersebut. Kayak gitu. Poin-poin apa yang dibahas itu terkait ya dunia pendidikan, karena itu bidangku, literasi atau berkarya, agama juga, tentang persahabatan, sama ada yang menyinggung terkait mental health issue lah, seperti itu. Mental health, aku mau ngangkat isu mental health lah di sini kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung bahas ke proses perjalanan pertama, latar belakang nulis buku ini atau nulis novel ini. Jadi sebagaimana yang aku bilang tadi, udah aku singgung bahwasannya aku nggak banyak dapetin exposure tentang buku fiksi ya, atau bacaan fiksi seperti itu. Jadi aku nggak tahu cara nulis novel itu sebenarnya kayak gimana. Jadi sebenarnya aku mau nulis non fiksi lagi nih, buku keduaku gitu loh, tentang pendapatku atau opiniku terkait ya tadi ya, topik-topik tadi, agama, pendidikan dan seterusnya. Tapi memang aku ngerasa kayaknya nggak aman deh kalau ditulis dalam format non fiksi kayak gitu. Alhasil mau cari aman intinya. Nah, cari amannya apa ya? Kayaknya lebih tepatnya pakai format fiksi menulisnya gitu. Nah, tapi challenge terbesarnya adalah aku hampir nggak pernah baca fiksi. Hanya dari di tumpukan bukuku itu banyak non fiksi intinya gitu. Fiksinya hanya sedikit sekali gitu kan, sangat sedikit. Jadi aku nggak terlalu tahu banget tentang fiksi sebenarnya, intinya kayak gitu, dan cara nulisnya kayak gimana juga gitu. Tapi aku mencoba untuk cari aman tadi kan, pengennya gitu. Jadi mau nggak mau harus nulis fiksi gitu, novel gitu. Alhasil sebelum nulis buku ini gitu, tapi udah ada gambaran ide apa yang mau disampaikan kayak gitu. Jadi aku brainstorming sebelumnya, saya itu aku bikin outline-nya gitu. Tapi outline kasar sih. Yang jelas aku udah fokus ke brainstorming itu, dapetin ide-idenya, aku organize, dan aku bikin kerangkanya itu memang harus aku akuin bahwasanya nggak terlalu mateng sebenarnya gitu. Oke, jadi mau nggak mau aku harus baca novel nih gitu. Aku harus terpapar oleh yang namanya novel juga yang serupa, biar aku tahu juga gimana sih cara menulis novel gitu kan, cerita fiksi, karena pasti ada dialog-dialog kan gitu loh, yang mesti harus dibuat, karena nggak, kalau non fiksi kan nggak harus bikin dialog tuh, format menuliskan kalimatnya gitu loh. Tapi di fiksi kan lebih enaknya itu ya ada dialognya, biar lebih variatif dan lebih mudah untuk diimajinasikan gitu, bahkan sampai mendeskripsikan konteks tertentunya gitu loh. Jadi aku baca buku novel ya, dua novel ya, lebih tepatnya karyanya Terelie sama J.S. Kairen gitu. Jadi aku baca Terelie dulu, Negeri di Ujung Tanduk, seperti itu. Aku pilih buku itu karena sebenarnya random aja sih, karena karena Terelie terkenal udah gitu kan, sama J.S. Kairen juga karena aku udah pernah baca, atau ya baca novel J.S. Kairen juga gitu kan, yang bukan sarjana kertas gitu, dan menurutku asik. Terus aku belilah, intinya kayak gitu. Nggak ada yang spesifikasi khusus tertentu, karena novelnya
ada kaitannya dengan ini, ada kaitannya dengan apa yang aku tulis. Enggak sih gitu, karena aku ide-ideku ini juga aku nggak tahu kalau dalam bentuk novel itu buku apa gitu loh, karena lagi-lagi aku nggak punya banyak referensi terkait novel gitu loh, dan aku yang nggak nanya banyak orang juga gitu kan intinya. Jadi ke toko buku, ke Gramet, udah deh gitu kan beli dan oke. Dan aku baca bukunya Terelie itu dalam rangka bukan untuk menikmati karyanya beliau ya sebenarnya, jujur ya, mohon maaf gitu. Tapi aku menganalisis, ngamatin gimana sih cara, lebih tepatnya teknis, format untuk nulis karya fiksi atau novel gitu loh. Jadi aku amati, oh kayak gini, oh kayak gitu, untuk bikin ceritanya kayak gini gitu kan, peaknya seperti apa, konfliknya seperti apa kayak gitu. Ya tapi kan ya baca langsung tulis, intinya kayak gitu. Jadi baca karyanya beliau, oh kayak gini hasil analisisku, langsung aku tuliskan gitu loh. Jadi aku learning by doing deh itu kan. Dan apa ya, langsung spontan kayak gitulah intinya. Jadi aku rasa sih emang buku ini aku harus akuin bahwasanya untuk dari segi cerita sih nggak, apa ya, alur cerita lebih tepatnya, aku nggak mengatakan keren banget, harus aku akui gitu kan. Ini juga buku pertama aku dalam artian novel ya, fiksi gitu. Tapi yang bisa aku tonjolkan dan aku benar-benar puas banget dengan ini adalah terkait isu-isu yang aku angkat dan aku bisa sampaikan ke dalam bentuk fiksi. Itu aku ngerasa puas banget ya gitu. Dan aku ngerasa ya, kalaupun kalian baca buku ini juga apa ya, ya mungkin masih ada kekurangan, tapi ketika kalian baca bukuku, aku percaya bahwasanya kalian akan ya nggak expect juga gitu intinya, beyond expectation lah kayak gitu, terkait isu-isu yang udah aku angkat dan aku tulis di sini gitu. Oke, jadi aku baca bukunya Terelie dan aku analisis dan aku dapati poin-poin pentingnya. Oh, cara nulis teknisnya kayak gini terkait fiksi, dan udah langsung aku tuliskan gitu. Jadi modal besarku dari brainstorming tadi, terus outline atau kerangka yang aku bikin memang sih emang kurang lah ya menurutku gitu kan. Tapi aku ngerasa puas banget, dan pembelajaran dari buku Terelie itu terkait teknisnya udah langsung aku aplikasikan ke bukuku ini ketika aku menulis kayak gitu. Buku ini jadi aku mulai menulisnya itu di awal tahun 2022 gitu, awal tahun 2022, dan bisa aku rampungkan. Sebenarnya aku bisa rampungkan ini kurang lebih selama 4 bulan ya, tapi karena memang ada suatu kesibukan tertentu, jadi lebih ada 1 bulan lebih itu aku stop nulis gitu loh, dalam artian emang nggak megang sama sekali ini untuk melanjutkan nulis ini gitu. Jadi di pertengahan, lebih tepatnya Juli Juni bisa selesai gitu. Sebenarnya sih lebih cepat ya gitu. Dan ya lagi-lagi kaget kok bisa cepet ya gitu kan, sebenarnya gitu. Padahal ini pertama kali nulis fiksi gitu, tapi udah aku ngerasa itu cepet buat aku sendiri gitu kan. Tapi ya beginilah faktanya perjalanan gitu kan. Di bulan Agustus ini udah publish. Jadi aku Juni selesai dan aku edit sendiri, aku periksa kembali dan aku udah yakin, ngerasa udah pas gitu kan. Langsung aku hubungi ke publisher yang pertama di bukuku pertama gitu, Haura Publishing gitu kan. Aku bekerja sama lagi dengan Haura Publishing untuk menerbitkan buku keduaku ini. Dan di bulan Agustus awal udah di bulan Agustus sekitar pertengahan Agustus, aku masih ingat itu, aku udah publish buku ini Agustus 2022. Jadi ini buku ini masih baru banget nih kayak gitu. Iya, itulah prosesku nulis buku. Memang terkesan cepet ya, tapi intinya sebenarnya adalah yang ingin aku sampaikan adalah prosesku nulis ini adalah berdasarkan learning by doing gitu. Jadi karena keinginanku merubah format kepenulisan dari non fiction jadi fiksi,
mau nggak mau aku harus belajar gitu loh. Tapi aku nggak nunggu belajar dulu paham, setelah itu baru aku nulis, enggak, tapi aku belajar sekalian juga aku tulis kayak gitu. Jadi susahnya seperti apa ya, bener-bener kerasa banget sih menurutku, karena sekali ngamati buku dari Terelie itu kayaknya mudah, tapi ketika dituliskan dengan ideku agak susah kayak gitu, dan aku harus bener-bener apa ya, adjust banyak banget sebenarnya gitu kan, apa teknik-teknik kepenulisan di fiksi kayak gitu. Sekarang aku nggak menganggap aku jago banget dalam menulis fiksi. Aku masih merasa diriku nyaman nulis non fiksi ya sampai sekarang seperti itu. Tapi ini suatu tantangan yang bisa aku accomplish, dan aku benar-benar rasa puas banget dengan buku ini. Dan setelah aku terbitin juga aku kerjasama dengan komunitas, dan ya sama teman-temanku yang mau nge-review buku ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah berkenan untuk apa ya, aku percaya untuk mereview bukuku, dan luar biasa reviewnya, apapun itu aku benar-benar appreciate gitu. Semoga itu menjadi pembelajaran buat aku, dan di buku yang ketiga ini semoga itu jadi lebih baik lagi. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Lagi-lagi kalau kalian mau baca buku ini, dapetin buku ini, kalian bisa beli aja langsung di link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.